menghabiskan uang untuk membangun desanya kan. Silva dia kemiskinannya masih tinggi ya kan, penganggurannya masih tinggi, potensinya ada. Benar. Wajar nggak Silva itu kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Malam ini kita berjumpa lagi Dr. Julius Rang. Pak J, sebelumnya selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Kita tertarik nih Bang J dengan pernyataan Bang J di diskusi kita sebelumnya, yaitu yang menyatakan orang-orang pintar diurus oleh orang-orang yang pintar, sementara persoalan sesungguhnya ada di desa, namun diurus oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini cukup mengundang pertanyaan nih Bang J, dari saya sendiri, bahkan dari beberapa orang teman yang secara langsung mempertanyakan, apa nih maksudnya dok mengatakan seperti itu katanya. Untuk itu kita undang lagi nih mengatakan hal tersebut Bang Julius Rang. Nah, bisa diklarifikasi Bang J atau dijelaskan seperti itu? Saya mengatakan sebelumnya kita terbalik di dalam mengelola masalah. Nah, yang terjadi sekarang ini kan orang pintar mengurus orang pintar. Yang seharusnya persoalan-persoalan utama itu ada di desa, itu diurus oleh orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya tentu masalah sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi oleh desa. Ya, harusnya orang pintar yang mengurus orang yang kurang pintar. Ya, kalau orang pintar itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Orang yang mengerti tentang masalah dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau orang-orang yang SDM-nya bagus, gitu kan, misalnya perkotaan, ya, relatif sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Dia sudah berdaya. Tapi kemiskinan, pengangguran terselubung, masalah-masalah sosial. Kalau kita bandingkan antara kota dan desa, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, kemudian masalah ketidakberdayaan, itu banyak di desa. Itu berdasarkan hasil riset? Iya, kita bisa cek itu di dalam penelitian atau di BPS sendiri bisa kita cek bahwa kemiskinan itu memang lebih banyak di desa ketimbang di kota. Iya benar. Nah, sebelumnya sahabat, ternyata Bang Julius Rang ini S2-nya tentang pembangunan wilayah pedesaan. Ya. Kenapa dia miskin? Kan dia tidak berdaya kan. Petani desa itu kan dia penerima harga, ya kan? Berapa saja harga yang ditetapkan oleh pengumpul, saudagar kecil lah ya di desanya itu, dia menerima saja gitu. Dia tidak punya daya untuk menentukan harga. Benar-benar. Petani itu penerima harga. Jadi maksud Bang Julius Rang, orang-orang permasalahan yang ada di desa diurus oleh orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah tadi? Ya, jadi kalau untuk menjawab itu apakah benar atau tidak, kita kan bisa cek. Saya tidak menjustifikasi. Mungkin ada kapasitas kepala desanya misalnya atau wali nagarinya sudah memenuhi standar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Ini bukan karena tidak lulus. Itu. Kalau ingin menjawab itu, kita cek saja kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini kita kan mendapat anugerah bahwa desa itu mendapat anggaran yang luar biasa dari dana desa ya. Sekarang kita 1 dan 2 miliar lah misalnya. Ada yang lebih, ada yang sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar itu. Nah, logikanya ketika desa sudah menerima uang yang seperti secara kewenangan dia sudah sangat otonom, memiliki otonomi sendiri gitu. Anggaran sebenarnya sudah sangat layak. Apakah kewenangan dan anggaran yang besar itu sudah berkontribusi yang berbanding lurus dengan kemajuan desa? Masalah kemiskinannya apakah semakin membaik? Ya. Kesejahteraannya misalnya apakah semakin membaik? Tingkat penganggurannya apakah berkurang? Jurnalis mungkin Bang Julius Rang yang sering ke lapangan memang melihat yang dengan anggarannya cukup besar boleh dikatakan tidak berkembang. Ini juga jadi tanda tanya. Bagaimana ini pengelolaan keuangan desanya? Sama dalam mengangkat potensi-potensi desa yang ada. Seperti itu. Menurut Bang J ini bagaimana seharusnya memulainya? Iya betul. Jadi kalau menurut saya memang kepala desa atau wali negara itu perangkatnya lah ya. Harus tahu apa potensi desa, kemudian apa masalah desanya.
sehingga bisa menentukan potensi apa yang harus dikelola dan masalah apa yang harus diselesaikan. Desa kita kan beragam, ya, kondisinya beragam, ada yang potensi ini, ada yang potensi ini, Benar. ya kan? Tapi itu tidak terdeteksi. Yang seharusnya itu bisa misalnya menjadi usaha yang bisa menambah penghasilan rumah tangga masyarakat, tapi karena tidak terkelola dengan baik, itu tidak menjadi daya yang lebih baik di desa itu ketimbang desa yang lain gitu. Ya, berarti kembali lagi dong, persoalan di desa tidak dikelola oleh orang-orang yang bisa menyelesaikan. Itu tadi. Jadi harus bagaimana nih Ke depan harus ada standar yang menjadi kepala desa itu kemampuan dasarnya, atau karena kita kan itu undang-undang misalnya, undang-undang sudah tidak mungkin dirubah. Kalau pemerintah daerah misalnya Kabupaten Pasaman tidak punya daya di situ menetapkan standar tambahan selain yang diajukan di dalam undang-undang atau yang dibuat di dalam undang, bisa dengan misalnya memberikan pembekalan berapa, misalnya setelah terpilih lakukanlah pembekalan kepada wali nagari atau nagari terpilih, benar, sesuai dengan standar minimal yang harus dimiliki oleh kepala desa itu atau wali nagari itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di nagarinya. Jangan hanya pelantikan selesai. Sopir angkot saja dia harus belajar dulu bawa kendaraan, ya kan? Karena itu terkait dengan keselamatan penumpang. Nah, Dia harus memiliki SIM, surat izin mengemudi, sebagai legasi bahwa dia mampu mengemudi kendaraan umum. Sementara wali nagari dia tidak pernah dilatih, dia tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi kepala desa. Tiba-tiba dia menjadi kepala desa atau wali nagari. Sementara masalah yang dihadapi, ya kan, banyak. benar. Masalah kemiskinan tadi, masalah ketidakberdayaan, konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi, ketidakberdayaan disebabkan oleh banyak faktor, ya. Kalau dia memetakan masalah warganya saja tidak bisa, dia tidak punya standar keilmuan, ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warganya? Ya, benar. Jadi memang seharusnya memiliki standar ya, Harus memiliki standar. Kalau memang pemerintah daerah tidak bisa pembekalan, pembekalan ini harus matang ya, sehingga berubah mindset dan pola berpikir. ASN misalnya, ada itu pembekalan. Benar. Dia tidak langsung ASN kan? Ya. CPNS dulu, baru jadi PNS. Lulus dia dulu di pendidikan dasar ASN itu, baru dia menjadi. Kita rasa ini penting, sahabat, karena nagari atau kepala desa, wali nagari ini memiliki kewenangan kekuasaan penggunaan anggaran tadi yang tidak sedikit. Dia otonom, desa itu otonom. Nah, jadi kalau dibiarkan saja seperti itu tanpa adanya pembekalan, akan seperti itu untuk seterusnya, seperti itu. Tidak ada perubahan terhadap desa ini. Itu yang jadi benar-benar kita setuju dengan pendapat yang ini, mengatakan desa seharusnya tentu diurus oleh orang-orang yang pintar, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa. Tugas pemimpin itu kan menyelesaikan masalah. Benar. Membangun itu kan menjadikan sesuatu lebih baik. Saya sempat juga Bang J pergi ke suatu daerah. Saya melihat di sana itu potensinya cukup bagus. Mana apa contohnya kira-kira? Ada beberapa waktu lalu saya pergi ke. Nah, ada di sepanjang jalan kampung itu, masyarakat itu sudah memulai menjual bunga kaktus itu. Hampir di sepanjang jalan itu. Ini kan sebenarnya potensi, Bang J. Itu kan berarti kan masyarakat sudah berinovasi secara swadaya, sudah membangun usaha kaktus ya. Ya, udah tahunan itu. Itu kan potensi sebenarnya. Bisa nggak nagari Bisa lah. Apakah nagari sudah melakukan perannya di situ sebagai wali nagari? Ya, benar. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal bimbingan budidayanya, bagaimana yang seharusnya. Saya tertarik gitu. Kampung ini bisa saja dijadikan menjadi sebuah destinasi wisata. Ya. Karena cukup panjang, lebih dari 100-200 meter lah. Panjang kampung itu semua orang jual. Nah, itu kan potensi besar itu kan. Kebijakan nagari itu bisa masuk dalam penataannya, ya. Bagaimana misalnya mulai dari budidaya lah,
bagaimana budidaya kaktus yang baik, bagaimana mengkelompok-kelompokkan kaktus itu, cara penyusunannya kan supaya lebih menarik, bagaimana merenovasi tempat penjualnya supaya terlihat berharga ya kan. Kemudian bagaimana pemasarannya. Kita kan saya kira kampung yang betul-betul membudayakan kaktus satu kampung itu, saya kira Indonesia agak langka itu. Iya benar. Ini satu kampung loh aja. Bisa itu menjadi peluang pasar, bisa juga sebagai objek wisata asal penataannya bagus. Punya standar lah. Kira-kira standar wisata apa yang harus kita bangun? Bagaimana ya membranding kampung tersebut sehingga orang tahu semuanya. Kalau misalnya situs-situs ini berserakan, misalnya negari A, negari B, negari C, misalnya itu kan bisa koordinasi antara negari. Ya, bisa dibangun kesepakatan kan. Anggaran negari yang misalnya kita alokasikan untuk itu kan bisa dibagi oleh 3 negari. Sehingga untuk kampungnya sendiri ya, untuk wilayahnya sendiri. Ya. Sehingga potensi itu tergarap. Artinya itu masuk ke pemberdayaan. Ya, dia menjadi paket wisata. Misalnya paket wisata perkebunan bunga kaktus, ya, atau taman kaktus. Ya. Tadi mendeteksi hal-hal seperti itu. Itulah yang menjadi fungsi sebenarnya oleh leader desa. Apa potensi ini? Apa jati diri desa saya ini apa? Tidak usah membuat studi banding ke sana, tengok sana. Oh, desa itu melakukan ini, tarik ke desanya. Itu belum tentu cocok kan? Belum tentu cocok. Kelola saja potensi yang ada, buat standar. Ini kira-kira idenya itu seperti apa? Apa standar pelayanan? Apa yang harus dibenahi di masyarakat itu? Apakah nilai-nilai sosialnya? Apakah misalnya dibantu kemudian masyarakat juga diberikan tanggung jawab, misalnya kan bagaimana menata ini lebih baik, bersihannya, masalah kerapiannya. Kalau orang wisata tentu harus melihatnya indah, ya kan? Menyenangkan. Kalau perlu misalnya kalau wisata-wisata sudah mulai berdatangan, kira-kira di mana kita bangun misalnya kulinernya. Kalau sudah ada wisata, ya kan, potensinya sudah di sini, kemudian dibenahi menjadi sebuah paket, ya. Beberapa situs wisata itu dijadikan sebagai paket wisata, kemudian ada pula kuliner di situ. Kalau benar itu luar biasa sekali, potensi yang sangat luar biasa. Ya, itu saya sempat melihatnya sendiri. Sahabat, pendapat dari seorang Dr. Julius Ran terhadap bagaimana pembangunan desa ini seharusnya yang mestinya dipimpin ini terkait dengan nagari atau desa ya di daerah kita, mestinya dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul memahami dan mampu mendeteksi potensi-potensi yang ada di desanya sendiri. Seperti itu, pembekalan itu sangat perlu. Pembekalan itu jangan sekedar seremonial gitu kan. Kalau perlu ada tesnya. Benar. Kalau belum lulus dia dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, tambah masa binteknya kan tidak ada masalah kan. Siapa yang melarang kan? Ya benar. Kabupaten itu kan otonom. Saya maunya seperti ini kan bisa dilaksanakan. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya. Pokoknya kalau belum lulus belum bisa tugas gitu kan. Tapi harus dibimbing oleh orang-orang profesional, orang yang kompeten lah, yang mengerti. Nah, itu sebuah ide atau pendapat yang menurut kita itu sangat bagus, sehingga nanti ke depannya ada perubahan yang signifikan di desa ini, bisa mengurai satu persatu persoalan yang ada di nagari atau di desa saat ini. Jadi dengan demikian kan, maka upaya pemerintah menambah anggaran desa itu bermanfaat, benar, efektif dan efisien. Jadi bagi bilang seperti itu, saya teringat bahkan ada desa yang silva anggaran, sehingga pemerintah pun mengurangi untuk tahun depannya, mengurangi. Dia tidak tahu mau dikemanakan ya. Iya, itu kira-kira dengan kondisi desa itu wajar nggak itu terjadi? Iya. Kemiskinannya masih tinggi ya kan, penganggurannya masih tinggi, potensinya ada. Benar. Wajar nggak silpa itu terjadi? Itu kita belum bicara tentang apakah yang dibangun oleh desa itu atau nagari itu sudah efektif, sudah berdasarkan misalnya urutan prioritas. Kita belum masuk ke situ, itu baru menghabiskan uang untuk membangun desanya kan? Ya, betul. Silva ya.
Jadi mungkin tambahnya Maji ini perlu juga ya diukur setiap tahun lah atau setiap tahun Iya. bagaimana? Saya kira perlu. Misalnya pemerintah daerah membuat standar minimal untuk dia bekerja sebagai, setelah terpilih ya, bekerja sebagai menjalankan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan desa atau negara itu. Bisa dilakukan misalnya penguatan-penguatan apakah per tahun atau bagaimana. Kadang kan perkembangannya kan terus nih. Perkembangan aturan, regulasi yang mengatur tentang desa itu kan terus. Memang harus masih tetap bimbingan yang kuat lah ya. Bimbingan yang kuat. Kalau saran saya, uang itu tidak usah dipergunakan untuk studi banding. Deteksi saja potensi yang ada di desa. Jadikan itu sebagai jati diri desanya, kelola itu secara profesional. Kalau di kantor negara itu tidak ada yang mampu, silakan menggunakan konsultan, itu kan sah. Saya punya potensi nih, gimana mengelolanya? Kan bisa. Itu kewenangan wali negara, tidak ada masalah. Kalau mendeteksinya kan siapa lagi kalau enggak pimpinan di negara itu kan? Tak mungkin konsultan lain datang, ya kan? Mendeteksi apa potensinya, silakan dia kerjasamakan dengan pihak mana untuk mengelola potensi itu supaya efektif, efisien, dan maksimal. Ini cukup menarik nih Bang J, apa yang Bang J sampaikan ini, karena selama ini sudah tahunan dana desa bergulir ya, anggaran dana desa bergulir. Kalau udah menurut Dinda, udah ratusan miliar. Kalau menurut Dinda sudah berbanding lurus enggak dengan perubahan desa itu? Dibandingkan misalnya desa dulu sebelum mendapatkan anggaran yang seperti sekarang. Nah, ada enggak perubahannya? Ya, kalau kita nilai, artinya berbanding lurus. Kalau perubahan tentu ada lah. ya, Perubahan pasti ada. Tapi berbanding lurus tentunya tidak. Tapi apakah itu setidaknya mendekati lah? Kalau belum, berarti ada persoalan di situ kan? Karena kita melihat desa ini hanya setelah yang kita lihat itu banyak kepada penggunaan dana desa itu kepada kegiatan-kegiatan yang seremonial. Artinya harusnya desa ini lebih kepada pemberdayaan tadi Bang, bukan kepada infrastruktur atau pemberdayaan, kemudian mengembangkan potensi yang ada. Cukup menarik sahabat bincangan kita malam ini terkait dengan pembangunan wilayah pedesaan, karena memang faktanya sampai hari ini masih banyak persoalan yang ada di desa. Dengan sudah hitungan tahunan dana desa digelontorkan oleh pemerintahan pusat, bahkan sudah ratusan miliar, pemerintahan pusat atau kementerian pedesaan mengeluarkan uang untuk desa. Apa yang diharapkan pemerintah terhadap pembangunan desa ini belum tercapai. Saran dari Bang J tadi, Bang Juli Yusran ini cukup bagus untuk kita jadikan referensi untuk kedepannya, bagaimana desa ini bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Banyak ilmu yang bisa kita petik malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bang Juli. Di lain kesempatan dengan tema yang lain Bang J ya. Mudah-mudahan Bang J masih ada waktu, tidak bosan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Sahabat, sekian dulu diskusi kita malam ini. Jika ada pendapat atau komentar kawan-kawan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.